Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kita ada sampai pagi hari ini. Semua karena pertolongan anugerah Tuhan. Apapun yang saat ini kita alami tidak mengurangi pengharapan kita kepada Tuhan, karena hidup kita senantiasa ada di dalam genggaman-Nya. Haleluya Yesus. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh Allah yang baik Bapa. Karena hanya di dalam genggaman-Mu seluruh hidup kami. Dan kami sungguh bangga punya Bapa seperti Yesus.
karena kami percaya Yesus. Kami ada sampai saat ini menikmati segala berkat kasih pertolongan anugerah-Mu, semua karena berkat kasih-Mu yang tidak pernah berubah bagi kami dari dulu sampai saat ini. Mengurapi kami semua para pelayan-Mu, memberkati hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu di tempat ini, baik yang duduk di bangku atas maupun yang di bawah, Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, Bapa, senantiasa berkenan dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami dengan hati bersyukur dalam berkat nama Allah Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Pengharapan kita hanya Yesus. Sudah dibebaskan. Yesus
Pujian dari Ibu Pendeta Muda Novianto, dan rekan saya, persilakan. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my heart in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, in all I am. I walk with you wherever you go, through peace and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways, and I am forever. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I feel. You're the reason that I live, the reason that I feel. You're the reason that I live, the reason that I feel. With all I am. Judul lagunya di bahasa Indonesia, Yesus aku percaya. Akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Sekalipun kami berjalan dalam lembah gelap Tuhan, Kau tetap menopang kami, Yesus. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang sangat baik, Bapa. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Sekali
kekuatan kuasa tangan Tuhan yang dahsyat, sehingga setiap aktivitas dan keberadaan kami memuliakan nama Tuhan. Ditinggikan, diagungkanlah namamu atas pemberitaan firman-Mu. Roh hikmat dari Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman Allah yang ditaburkan kepada kami, kamu mampu menerima dan mencernanya dengan baik, menjadi satu makanan yang mendewasakan hidup kami di dalam Tuhan. Segala perkara, segala penguasa yang bukan dari Tuhan, segala pekerjaan-pekerjaan roh jahat kami tolak dalam nama Yesus. Dipermuliakanlah namamu atas pemberitaan firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 36, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 37. Demikian di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku ke sana untuk berdoa." Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya, maka mulailah dia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika engkau mengenang ini biarlah ini daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali keluar, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Yang menyerahkan aku sudah dekat." Puji Tuhan. Dari teks yang kita baca ini, ketika kita bicara tentang peristiwa Taman Getsemani, maka kita harus memiliki satu kesimpulan yang sama. Ini adalah bicara tentang sebuah pergumulan Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita dapati dari ayat ini? Nampak sekali Yesus itu sebagai manusia sejati merasakan sebuah kesedihan,
tanda kutip, sebuah ketakutan yang luar biasa. Ia membayangkan bagaimana murka Allah, bagaimana penghukuman itu yang harus ia minum, harus ia makan, ia harus kenakan atas hidupnya. Tapi kita tidak hanya bicara tentang peristiwa pergumulan yang berat ini, namun Alkitab juga menggambarkan kepada kita bagaimana sebuah ketaatan yang mutlak, bagaimana sebuah penyerahan diri yang totalitas kepada Bapaknya itu, di mana Yesus Kristus sebagai manusia itu diperkenankan untuk menikmati cawan murka Allah yang mengerikan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca di dalam ayat itu ada kata cawan, maka cawan itu tidak hanya sekedar sebuah tempat, sebuah wadah untuk minum. Tetapi kalau kita melihat latar belakang dalam Perjanjian Lama, kita akan selalu mendapati bicara tentang cawan itu adalah sebuah metafora, sebuah gambaran dari penghukuman, sebuah gambaran takdir, sebuah gambaran penghakiman yang ditentukan, bicara tentang murka Allah yang harus diterima oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia. Inilah proses, inilah jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus dalam rangka penyelamatan bagi manusia itu. Dan menurut saya ini sesuatu yang tidak mudah. Keselamatan yang diperoleh oleh kita sebagai gereja Tuhan hari ini bukanlah melalui jalan yang gampang. Alkitab terlalu banyak memberikan sebuah pandangan kepada kita. Jalan keselamatan itu adalah jalan yang sulit. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri mengikut aku. Kalau mau mengikut aku, kamu harus menderita. Ayat-ayat ini adalah satu pernyataan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak bisa kita pandang murahan, kita tidak bisa pandang sebagai sesuatu yang rendah. Karena pada waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, menggambarkan sebuah pergumulan yang begitu berat. Ia harus menanggung salib. Ia harus menanggung sebuah penderitaan akibat dosa yang sekalipun tidak pernah ia lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara setiap pagi, setiap hari mendengar apa yang saya sampaikan melalui renungan 7-8 menit itu, sesungguhnya kita memiliki gambaran yang lengkap tentang apa yang terjadi pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ayub itu seorang yang saleh, kata Alkitab. Seorang yang jujur, seorang yang menjauhi kejahatan, seorang yang berlaku benar. Tetapi kita membaca sampai kepada pasal 22. Ayub yang tidak bersalah itu harus menerima, ditimpakan sebuah kesalahan kepadanya. Inilah gambaran yang menurut saya harus kita perhatikan dengan baik untuk menunjukkan satu identitas, satu kualitas yang kemudian berdampak kepada keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, acap kali kita berhadapan juga dengan kenyataan yang demikian.
diperhadapkan kepada kita satu situasi di mana kita tidak melakukan, tetapi kita selalu dituduh, kita selalu diperlakukan tidak adil. Ingat, Tuhan Yesus telah menanggung beban itu terlebih dahulu. Dan kalau kita mencermati dengan baik di dalam pembacaan ayat ini, di Taman Getsemani inilah bagaimana Tuhan Yesus sebagai manusia yang sejati itu mengungkapkan segala perasaan hatinya kepada Bapaknya, agar umat-umat yang percaya kepadanya itu beroleh satu kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang begitu berat, sebuah penolakan yang begitu hebat, harus ia tanggung sedemikian rupa. Ini adalah bicara atau sesuatu yang ngeri, sebuah kematian yang harus ia tanggung sedemikian rupa, bukan oleh karena pelanggaran dan kesalahan. Kalau kita membaca sejarah tentang bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika ke Hiroshima, orang berkata itu peristiwa yang mengerikan. Dan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, efek samping dari bom atom itu masih terasa di antara mereka. Meskipun kisah, meskipun cerita-cerita itu disampaikan kepada generasi demi generasi, itu mengerikan. Lagu Genjer-Genjer di Jawa Timur ketika ada PKI itu, orang yang tulus, orang yang tidak mengerti apa-apa, kita bisa membaca kisah itu. Keadaannya begitu ngeri, keadaannya begitu memilukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, peristiwa bom atom Hiroshima dan peristiwa-peristiwa yang terjadi melatar belakangi itu semuanya tidak lebih mengerikan dari apa yang terjadi pada pribadi Tuhan Yesus. Ketika ia harus berhadapan dengan murka Allah itu, sebuah keadaan yang mengerikan, sebuah kematian di depan mata yang terbayang, yang terbuka di depan matanya. Kalau seandainya kita mengerti dan kita tahu di depan itu ada sesuatu yang telah direncanakan dan kita tidak boleh menghindar, pasti kita akan merasakan sebuah kengerian. Kita tidak bisa menghindar, tetapi kita harus menjalaninya. Ketika kita membaca ayat 36 sampai ayat 46 di dalam Injil Matius pasal 26 ini, adalah saat-saat di mana Yesus mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kematian. Karena itu menurut saya logis kalau Tuhan Yesus itu membutuhkan dukungan, karena ia sebagai manusia sejati membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabatnya, dari murid-muridnya yang disebut Petrus, Yohanes dan Yakobus, yang menyertai Tuhan Yesus ketika mereka ada di Taman Getsemani itu. Di dalam pembacaan kita ayat 36 sampai ayat 39 ini bicara tentang pergumulan di mana Yesus mengalami sesuatu yang dahsyat ketika berhadapan dengan murka Allah dan dosa yang ditimpakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara,
ketakutan Tuhan Yesus ini bukan karena takut secara fisik oleh hadirnya sesaat lagi Yudas dan pasukan. Rasa takut Tuhan Yesus bukan karena itu. Kegentarannya, rasa takutnya itu adalah karena cawan itu. Karena murka Allah, murka yang suci dari Allah itu akan ditimpakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, betapa dosa itu telah menguasai seluruh hidup manusia. Selayaknya manusia yang berdosa itu, kata kitab Roma mulai pasal yang ketiga, yang harus menerima akibat dan dampak itu. Tetapi peristiwa Taman Getsemani, Yesus harus menerimanya dengan tangan yang terbuka. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang bisa memberikan sesuatu karena seseorang itu baik. Ada orang yang bisa berkorban, memberikan nyawa karena melihat orang itu baik. Dan itu banyak. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang, mudah. Tapi bagaimana kita mengasihi orang yang membenci, yang berbuat jahat kepada kita? Ini bukan sebuah komitmen yang mudah untuk dilakukan. Tapi dalam pembacaan ayat ini, Yesus harus menanggung dosa yang ia tidak perbuat, yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi ia harus tanggung akibatnya. Kalau saya istilahkan begini, orang lain yang makan, Tuhan Yesus yang kenyang. Orang lain yang berbuat dosa, kita yang menanggung akibatnya. Dan ini merupakan sebuah bentuk dilematis sebagai manusia menurut saya. Kalau boleh memilih sebagai manusia, ya kita ini sebagai manusia. Kalau diperhadapkan kepada pilihan, kalau kita sebagai manusia, pasti kita tidak mau. Bagaimana mungkin mengorbankan nyawa untuk orang yang berdosa, untuk orang yang bersalah? Kita bisa melakukan sesuatu yang optimal dalam hidup kita. Kita bisa menyerahkan nyawa. Kalau itu kita melihat ada orang yang baik. Tapi bagaimana ketika kita melihat orang berdosa, orang bersalah? Acap kali di dalam hidup kita kan ada kebencian yang mendarah daging. Ada satu sikap yang negatif yang kita keluarkan. Sehingga kita membenci, kita marah. Bapak Ibu Saudara, jalan salib di Taman Getsemani yang tidak lama lagi dialami oleh Tuhan Yesus tidak demikian. Tapi Tuhan Yesus melihat orang berdosa itu sebagai sebuah cara di mana ia jalan menuju salib itu adalah dalam rangka untuk membebaskan mereka yang berdosa. Ini bukan sebuah kemauan dari manusia, tapi ini adalah jalan yang ditetapkan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus. Secara totalitas kita melihat inilah yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita membaca dalam ayat-ayat yang lain ketika ia berdoa seperti mengeluarkan titik-titik darah. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah membaca tentang peristiwa Tuhan Yesus ini, ada kajiannya yang telah dibukukan
oleh para ahli tentunya untuk menunjukkan bahwa memang ketika seseorang itu berada di dalam tekanan hidup yang berat, merasakan satu kegentaran, ketakutan yang luar biasa, yang disebut sebagai berhadapan dengan jalan murka Allah, ia bisa mengalami kenyataan keadaan seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita diajar hari ini terhadap sesuatu yang mustahil itu. Seperti Tuhan Yesus katakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Inilah yang disebut sebagai keteladanan dari penyerahan yang totalitas itu. Bersandar sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Bapak Ibu Saudara, untuk melihat bahwa itu adalah benar, bahwa itu adalah kedaulatan Allah, bahwa itu adalah di dalam kendali kuasa Tuhan, menurut saya sebagai manusia sulit. Kalau kita sedang menghadapi musibah, orang akan datang kepada kita, sabar ya. Pasti di balik ini ada satu rencana Tuhan yang indah. Selalu kan kita, apa mungkin saya juga pernah bicara begitu. Bapak Ibu juga pernah bicara kepada mereka yang sedang berduka, yang sedang mengalami kesulitan hidup yang berat. Ketika kita berhadapan dengan kenyataan itu, mampukah kita melihat dan menyelami sampai jauh tentang di balik itu ada kedaulatan Allah yang terjadi? Di balik peristiwa dan keadaan yang kita alami itu adalah kedaulatan dan kehendak Allah. Sulit untuk mencernanya. Kenyataan yang kita hadapi kan masalah kesulitan, duka cita. Tapi realitas yang kita lihat di depan itu, seharusnya sebagai orang percaya yang dewasa, kita bisa meletakkan satu keyakinan dan kepercayaan bahwa itu semua adalah dalam kehendak dan rencana dari Tuhan. Lihat bagaimana ayat 36 sampai 39 itu. Yesus harus berhadapan dengan kengerian, dengan murka Allah. Tapi kita diajar untuk berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kita boleh meminta segala hal kepada Tuhan. Termasuk kita bisa meminta menghindarkan diri dari kenyataan kesulitan. Tapi kita tidak bisa berhadapan dengan kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Kita tidak bisa memindah posisikan. Kita tidak bisa mengubah rel jalur dari kehendak Allah itu. Sebab kehendak Allah, kedaulatan Allah itu adalah benar. Tidak ada motivasi yang salah. Tidak ada motif yang keliru dari kedaulatan Allah atas hidup kita. Meski sesaat kita memandang itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Kita memandang hal itu sebagai sesuatu yang tidak tepat, tidak patut, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi sebagai orang percaya kita diajar pagi hari ini, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dibutuhkan sebuah kedewasaan. Orang yang dewasa itu kan mampu melepaskan segala sesuatu di dalam hidupnya demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita harus mampu tunduk serendah-rendahnya. Inilah pelajaran yang penting. Dari ayat 40 sampai ayat 43 itu
kita ditunjukkan sebuah peristiwa kelemahan daripada para murid, di mana saat Tuhan Yesus bergumul, murid-murid itu tertidur. Murid-murid itu tertidur saat Tuhan Yesus berada di dalam satu krisis. Ketika Tuhan Yesus mengungkapkan doa yang sama selama 3 kali itu, selama itulah didapati oleh Tuhan Yesus para muridnya itu tidur. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada salah satu muridnya bernama Petrus, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja?" Peristiwa di mana murid-murid Yesus tidur selama 3 kali dalam doa Tuhan Yesus itu menunjukkan kelemahan manusia, menunjukkan sebuah kegagalan, kelelahan secara fisik. Pak Novianto beberapa hari yang lalu ketika Ibu PDM Kristiana tidak hadir dalam doa malam, saya tanya, "Pak, di mana Ibu?" "Ibu sedang lelah." Satu kali bapaknya, ibunya datang, bapaknya nggak datang. "Kemana Bapak, Bu?" Ibunya bilang, "Lagi lelah." Kelelahan kita membuat kita tertidur, ya. Kelelahan secara fisik ini membuat kita seringkali tertidur. Inilah yang menunjukkan kualitas daripada para murid, kegagalan daripada murid. Ia sedang menunjukkan sikap tidak peduli kepada Tuhan Yesus yang sedang bergumul dengan mati dan hidup pada waktu itu. Seorang sahabat, Alkitab dalam kitab Amsal itu menaruh kasih setiap saat. Kalau sahabat itu kasihnya hanya pada waktu ada, pada waktu kita berkelimpahan, pada waktu segala sesuatu ada, itu bukan seorang sahabat. Patut kita mengubah cara pandang lagi kepada rekan yang seperti itu. Seorang sahabat itu pada waktu susah sekalipun, ia tetap ada. Persoalannya orang yang susah, itu sulit ditemui. Karena mengapa? Seolah-olah ia berkata, ia mengejek, ia menghina aku. Dari cara pandang orang yang sedang menghadapi kebahagiaan dan kesusahan beda. Karenanya Bapak Ibu Saudara, Alkitab menegaskan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saya ingin menegaskan begini, bukan berarti pada waktu kita berdoa dan berjaga-jaga kita lepas dari semua pencobaan, tidak. Tapi berdoa dan berjaga-jaga membuat kita siuman, membuat kita bijak di dalam melihat semua peristiwa itu. Kapan kita harus berteriak? Kapan kita harus diam? Kapan kita harus dengan lemah lembut menegur? Kapan kita harus dengan keras menegur? Disinilah sebuah sikap bijak itu, berjaga-jaga itu di sini. Artinya, orang yang berjaga-jaga itu mempersiapkan diri untuk hal yang terburuk sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kegagalan para murid itu menunjukkan bahwa roh itu kuat, tapi daging itu lemah. Di dalam menghadapi kenyataan antara roh dan kuat, di mana daging itu lemah adalah kita harus berjaga-jaga dan berdoa
supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saya katakan begini kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ada banyak jam ibadah di tempat ini. Itu adalah alat bagi kita untuk berjaga-jaga. Alat untuk berjaga-jaga. Setiap hari saya menyampaikan renungan, itu adalah standaritas dari berjaga-jaga. Kalau selama ini kita mungkin melenceng, diluruskan kembali. Saya tidak pernah menjatuhkan Bapak Ibu Saudara, membuat Bapak Ibu Saudara terjerembab di dalam kesalahan ketika saya menyampaikan firman Allah. Tapi saya selalu mengajak untuk kita berpikir di dalam jalan kebenaran. Karena apa? Itulah yang akan membawa kita kepada satu kualitas hidup, di mana kita bisa konsisten di dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan, meskipun daging ini lemah, meskipun daging ini rapuh, meskipun daging ini tidak berdaya berhadapan dengan segala kenyataan kehidupan. Ayat 44 sampai 46 atau bagian terakhir saya baca begini, atau 45 bagian kedua, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Lihat Bapak Ibu Saudara, grafik ayat 36 sebelum sampai ayat 44 itu ada perbedaan yang mendasar. Ayat sebelumnya mengungkapkan sebuah pergumulan penyerahan diri, menggambarkan sebuah pengungkapkan perasaan kepada Bapa. Tapi mulai ayat 43 itu atau ayat 45, kita bisa simpulkan ada sebuah penyerahan diri yang total kepada kedaulatan Allah. Rasa takut telah diubah menjadi sebuah ketenangan. Rasa takut diubah menjadi sebuah kenyataan yang siap sedia untuk menghadapi kenyataan. Tidak melarikan diri dari apa yang harus dihadapi, tetapi justru mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang terburuk sekalipun. Kapan itu terjadi? Pada waktu kita berjaga-jaga dan saat kita berdoa. Kita yang berjaga-jaga dan berdoa, kita akan memiliki penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Punya kesiapan untuk menghadapi segala sesuatu. Punya kesiapan untuk berjuang, untuk menghadapi satu kenyataan yang menurut saya, menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Tuhan Yesus menegur murid-muridnya yang tertidur, daging itu lemah. Disinilah pentingnya kita berjaga-jaga dan berdoa. Disinilah kita pentingnya mawas diri. Disinilah pentingnya kita mengkonfirmasi terus keberadaan kita dan mengkompaskan diri sesuai dengan firman Allah, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kesimpulan yang saya ingin sampaikan, memang hidup itu penuh dengan pergumulan. Tapi mari kita berjaga-jaga dan berdoalah. Sebab segala sesuatu yang harus terjadi di dalam kedaulatan dan rencana Allah itu, kita akan dimampukan dengan tenang menghadapi segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita bernyanyi satu pujian, Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya.
misi dan jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus, mengingat apa yang terjadi di Taman Getsemani, pergumulan, rasa gentar, rasa takut yang berkecamuk di dalam pribadi Tuhan Yesus oleh karena cawan murka Allah yang harus diterima ditimpakan kepadanya. Kita belajar bagaimana ketundukan, belajar bagaimana ketaatan itu, sehingga demikianlah dimungkinkan bagi kita untuk juga tetap mampu berdiri untuk menunjukkan sebuah kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Pagi hari ini kami memperhadapkan diri kami kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Setiap benih-benih firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada kami mampu mengubah cara pandang kami tentang segala kenyataan yang terjadi. Biarlah hidup kami semakin tunduk, semakin taat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan sesuai dengan firman Allah yang telah kami dengar, maka kami akan mengalami sukacita. Kami akan mengalami ketenangan jiwa, batin yang dipulihkan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah tinggal tetap di dalam seluruh kehidupan kami. Ingatkan kami tentang peristiwa penyaliban-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kiranya itu menjadi ingatan yang melekat terus dalam hidup kami, bahwa dosa, pelanggaran, kesalahan kami Engkau telah pikul, Engkau telah menanggungnya. Sehingga perjamuan kudus yang kami lakukan pagi hari ini mengingatkan kami akan peristiwa itu, sehingga kami semakin takut dan gentar kepada Tuhan, menghormati Tuhan atas segala aktivitas-aktivitas keseharian kami, agar memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan perjamuan, dan berkati setiap tangan-tangan yang mengambil, bubuhi berkat di atasnya. Kami lakukan perjamuan kudus di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Hallelujah.
mengangkat di tangan kanan kita roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang mengalami dera dan aniaya, tubuh itulah yang diberikan bagi kita menjadi sebuah makanan yang mengenyangkan dahaga jiwa kita. Ia yang dapat memuaskan seluruh hasrat jiwa kita, sehingga tubuhnya ini menjadi makanan yang membuat kita kenyang sampai kepada selama-lamanya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang suci, darah yang kudus, yang tidak bercacat celah. Darah itulah yang diberikan kepada kita untuk mengampunan dosa, untuk menyucikan, untuk menguduskan kita, sehingga kita menjadi umat yang layak, menjadi umat yang berkenan di hadapannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab nama Tuhan Engkau kasih
yang lemah Tuhan sudah kuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sedang menghadapi masalah, kami yang sedang menghadapi kesulitan, ada damai darah sejahtera Allah yang membuat kami tenang, yang membuat kami sejahtera menghadapi segala kenyataan yang ada di depan kami. Perjamuan kudus ini mengalihkan cara pandang dan perhatian kami hanya kepada Tuhan. Meski kami harus tetap bergumul dengan kesulitan kehidupan, bawa kami untuk semakin taat, bawa kami untuk semakin setia dan mengasihi Tuhan dengan segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bentuk dan bawa kami untuk semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kami terima dengan hati bersuka setiap berkat-berkat firman dan perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan Amin. Terima kasih Tuhan. Izin menyampaikan komentar sebelum kita menjalankan persembahan. Mungkin ada di antara kita ada yang belum mengerti itu persembahan khusus itu dipergunakan untuk apa. Persembahan khusus itu dipergunakan untuk pembayaran janji iman pembangunan, dipergunakan untuk yang sakit, dipergunakan untuk yang melahirkan, dan juga dipergunakan untuk yang berduka cita. Jadi mari semua saudaraku di tempat ini, mari kita belajar sama-sama untuk menabur, untuk membesarkan kebesaran Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, Kau sungguh ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk semua penyertaan-Mu. Sebentar kami akan menjalankan persembahan kami Tuhan. Berkati setiap persembahan kami, bahkan yang mengembalikan perpuluhan, terutama yang persembahan khusus Tuhan. Sehingga setiap persembahan jemaat-Mu di tempat ini Bapa dapat senantiasa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan hanya kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita.
ya, tanggal 29 Agustus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergabung di dalam IKK bisa menghubungi Ibu Simanjuntak untuk perluasan tempat ibadah, bisa menghubungi Ibu Lili. Kemudian untuk janji iman Natal, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Lili dan Ibu Edi Paulus. Bagi rekan-rekan yang telah dibaptis, surat baptisannya sudah ada di depan, nanti bisa menghubungi Ibu Gembala ya, bisa menghubungi Ibu Gembala dan diminta. Sekiranya mungkin ada nama, ada tanggal lahir yang salah, nanti silakan dikonfirmasi ke Ibu Gembala supaya dicetak ulang ya. Tuhan Yesus memberkati. Turut berduka cita, tadi pagi jam 4 adik Bapak Edi Paulus itu dipanggil pulang ya, di Medan, di Pangkalan Susu ya, di Pangkalan Susu. Jadi masih usia 40-an ya, masih usia 40-an. Kita berdoa supaya semua keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, diberi kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus ya. Kita berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih buat ucapan syukur keluarga Opung Bonar. Dia tidak hadir hari ini ya, makanannya ke sorga supaya keluarga yang memberikan juga pada akhirnya ke sorga begitu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam Tuhan. Segala puji, hormat, syukur dan kebaikan dari Tuhan dilimpahkan di dalam ribaan rumah tangga keluarga jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang melimpahi kami dengan damai dan sejahtera, Tuhan yang menuntun setiap perjalanan kami dengan taat dan setia, pertolongan dari Roh Kudus akan selalu membawa kami kepada jalan kebaikan. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami, diberkati perencanaan-perencanaan kami, dan diberkati aktivitas kami sepanjang minggu ini. Tuhanlah yang berkuasa, yang berdaulat untuk menolong kami sekalian. Berkati Bapak Edi Paulus yang berulang tahun, Kau memberkati hidupnya dengan berkat yang berlimpah, juga berikan penghiburan karena hari ini adiknya dipanggil pulang. Tuhan yang menghibur keluarga ini, damai dan sejahtera Allah menyertai mereka sekalian. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit,
Pulihkan Bapak Diki dalam nama Yesus. Opung Bonar, Ibu Maria, Oma Mariani, berdoa buat anak kami Kerin. Nyatakan kuasa dan mujizat kemurahan-Mu menyertai anak-anak kami dan mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya selalu ada jalan dari Tuhan. Dengan iman dan percaya kami pertaruhkan bahwa Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, Kau yang sanggup menolong dan menyembuhkan. Memberkati Ibu Farina dalam beberapa hari ke depan akan melahirkan anak yang kedua. Tuhan berkati ibu dan berkati anak di dalam kandungan. Semua proses berjalan dengan baik. Tuhan yang memberkati. Ibu Ria Warai pun Tuhan yang memberkati. Berdoa bagi keluarga Opung Bonar yang menyediakan hidangan bagi kami. Diberkatilah keluarga ini dengan berkat yang berlimpah. Sepeninggal kami dari tempat ini, kami akan tetap membawa pulang damai dan sejahtera Allah di dalam keseharian kami, dan Kristus yang berkuasa menjaga dan melawat kami, dan dimampukan pula kami untuk terfokus hanya kepada Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Diberkati gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan perluasan tempat ibadah ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menyediakan semua. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Diberkati setiap persembahan-persembahan jemaat-Mu. Diberkati persembahan sukarela, persembahan khusus, persembahan persepuluhan mereka. Allah yang memberkati dengan berkat yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memimpin memberkati kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Bapa, terima kasih. Kali
Assalamualaikum warahmatullahi